Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Eka Prastama, mahasiswa dari Program Studi Teknik Informatika dengan NBI 14624000166. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sistem pakar diagnosis gangguan pencernaan menggunakan metode certainty factor. Oke, pertama-tama mungkin yang saya akan jelaskan latar belakangnya dulu. Singkatnya, di latar belakang ini dari pembuatan sistem pakar ini adalah karena gangguan pencernaan merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dialami masyarakat. Namun, gejalanya sering kali dianggap sepele dan sulit dibedakan antara satu penyakit dengan penyakit lainnya. Banyak gangguan pencernaan memiliki gejala yang mirip seperti nyeri perut, mual, atau gangguan buang air besar, sehingga masyarakat awam sering kesulitan menentukan kondisi yang dialami dan langkah awal yang harus dilakukan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap tenaga medis dan informasi kesehatan juga menjadi kendala, terutama untuk melakukan diagnosa awal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu meniru cara berpikir seorang pakar dalam menganalisa gejala yang memberikan kesimpulan. Berdasarkan permasalahan tersebut, sistem pakar diagnosa gangguan pencernaan ini dikembangkan dengan pendekatan rule based system dan metode certainty factor, sehingga sistem ini tidak akan memberi hasil diagnosis tetapi juga tingkat keyakinan terhadap hasil tersebut. Lanjut di tujuan dan permasalahan. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk merancang dan mengevaluasi sebuah sistem pakar yang mampu membantu melakukan diagnosis awal gangguan kesehatan pencernaan pada orang dewasa. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut ya. Pertama, merancang basis pengetahuan yang dapat merepresentasikan hubungan antara gejala gangguan pencernaan dengan kemudian penyakit yang dialami oleh pengguna. Kedua, mengimplementasikan metode certainty factor dalam sistem pakar yang mengakomodasi ketidakpastian dan subjektif gejala. Lalu, menghasilkan diagnosis awal gangguan pencernaan beserta tingkat keyakinan sebagai informasi pendukung bagi pengguna. Dan terakhir, menyusun aturan-aturan atau rules-nya tadi, sistem pakar yang bersifat transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Berdasarkan tujuan tersebut, permasalahan yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini meliputi bagaimana menentukan jenis gangguan pencernaan yang paling mungkin berdasarkan kombinasi gejala yang tidak selalu muncul secara lengkap. Lalu, bagaimana menerjemahkan gejala yang bersifat subjektif menjadi nilai certainty factor yang dapat digunakan dalam proses intervensi sistem pakar. Dan terakhir, bagaimana merancang sistem pakar yang mampu memberikan hasil diagnosis awal yang informatif tanpa menggantikan peran tenaga medis. Nah, ini tujuan pustaka, bisa dibaca sendiri. Oke, mungkin di bab 2 bisa dijelaskan teman saya. Oke, lanjut ke or graph-nya. Yang di sini daftar rules. Untuk rules pengetahuan pakar dalam sistem ini direpresentasikan dalam bentuk rules if then. Setiap rules terdiri dari beberapa gejala sebagai kondisi dan satu kesimpulan berupa jenis gangguan pencernaannya. Sebagai contoh, salah satu rules pertama gastritis ini yang dimana if nyeri ulu hati and mual and perut perih, yang berarti penyakit ini itu memiliki 3 gangguan pencernaannya yang akan memunculkan nilai CF-nya 0,80. Lalu di rules kedua, gastritis alternatif. Jadi
Jadi sini ada nyeri ulu hati, terus yang tadinya mual tapi yang di sini cepat kenyang sama perut kembung. Nah, di sini 80 tapi di sini 70, yang berarti penyakit gastritis yang ini itu beda dari yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardhani Junata Mustafa dengan NBI 146240158. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 2, deskripsi sistem dan kelas keputusan akhir. Yang dimana di sini sistem pakar akan menghasilkan beberapa jenis keputusan akhir yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam mendiagnosis gangguan kesehatan pencernaan pada orang dewasa berdasarkan gejala yang dimasukkannya. Yang pertama ada gastritis, yang dimana dapat diagnosa ketika pengguna memasukkan gangguan pada lambung yang ditandai dengan nyeri ulu hati, mual, serta perut terasa perih. Selanjutnya ada diare, yang dimana ketika pengguna memasukkan gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan frekuensi buang air besar yang meningkat, disertai perubahan konsistensi feses menjadi cair, serta dapat disertai mual dan kram perut. Selanjutnya ada konstipasi, yang dimana dapat diagnosis ketika pengguna mengalami kesulitan buang air besar yang ditandai dengan frekuensi buang air besar yang jarang, feses keras, dan perut terasa kembung. Selanjutnya ada irritable bowel syndrome, yang dimana sindrom iritasi usus dapat diagnosis kita ketika pengguna memasukkan gangguan nyeri perut berulang yang disertai perut kembung serta perubahan pola buang air besar, baik berupa diare maupun konstipasi. Selanjutnya ada dispepsia fungsional, yang dapat diagnosis ketika pengguna memasukkan rasa tidak nyaman pada perut bagian atas, cepat kenyang, perut terasa penuh, dan mual tanpa adanya kelainan organik yang jelas. Selanjutnya, yang terakhir, gangguan pencernaan ringan. Dapat didiagnosis ketika pengguna mengalami keluhan ringan seperti perut kembung dan rasa tidak nyaman setelah makan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dua kasus, yaitu rule 3 pada diare akut dan diare akut alternatif. Pada rule ketiga, if BAB cair and frekuensi BAB meningkat and kram perut, maka then diare akut. CF-nya 0,85. Dan di rule keempat, diare akut alternatif, if BAB cair and mual and lemah, then diare akutnya CF 0,75. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian hepatitis diare akut 0,85 dan hepatitis diare akut 0,75. Caranya kita tekan go terlebih dahulu. Di sini dikatakan, apakah Anda mengalami nyeri ulu hati? Maka kita jawab tidak. Sama untuk sebelumnya, maka kita jawab tidak juga. Apakah mengalami BAB cair? Ya. Frekuensi BAB meningkat? Ya. Kram perut? Ya. Dan rasa diare akut? Di sini diare akut dengan nilai CF 0,85. Kita run lagi. Nyeri ulu hati? Tidak. Nyeri ulu hati? Tidak. BAB cair? Ya. Di sini frekuensi BAB meningkat pada untuk alternatif memakai mual, jadi jawabannya tidak. Ya. Ya. Jadi pada alternatif diare akutnya dengan diare akut dengan nilai CF 0,75. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok lain pada kelompok lainnya saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Agung Rahmat Saputra, NBI 14624000149. Di sini saya akan menjelaskan tentang konklusi dan nilai kreatini faktor setiap kasus. Kasus pertama, jika terdapat gejala ulu hati, mual, dan perut perih, sistem menyimpulkan terkena
gastritis karena seluruh gejala utama gangguan lambung terpenuhi. Nilai CF 0.80 menunjukkan tingkat keyakinan tinggi karena gejala sangat sesuai dengan rule utama gastritis. Kasus kedua, juga sama jika terkena nyeri ulu hati, cepat kenyang, dan perut kembung akan mengarah ke gastritis, namun tidak sekuat kasus pertama. Nilai CF 0.70 menunjukkan keyakinan cukup karena gejala bersifat pendukung. Kemudian yang ketiga, konklusi diare akut. Gejalanya BAB cair, frekuensi BAB meningkat, kram perut. Kesimpulan sistem mendiagnosis diare akut karena seluruh gejala khas terpenuhi. Nilai CF 0.85 menunjukkan keyakinan yang sangat tinggi. Kemudian kasus keempat juga sama, diare akut. Gejalanya BAB cair, mual, dan tubuh lemah. Gejala mendukung diagnosis diare akut namun tidak selengkap kasus utama atau kasus ketiga. Yang kelima, konklusi dan CF konstipasi. Gejalanya yaitu BAB jarang, feses keras, dan mengenjan saat BAB. Sistem menyimpulkan konstipasi karena seluruh ciri utama terpenuhi dan memiliki nilai CF 0.80. Selanjutnya, kasus ke-6, konklusi IBS. Gejalanya yaitu nyeri perut berulang, perubahan pola BAB, dan nyeri berkurang setelah BAB. Pola gejala sangat khas untuk IBS. Nilai CF 0.85. Kasus ke-7, konklusi dispepsia fungsional. Gejalanya yaitu perut penuh, cepat kenyang, dan mual. Nilai CF-nya 0.75. Kemudian gangguan pencernaan ringan. Gejalanya yaitu perut kembung, tidak nyaman setelah makan. Gejalanya bersifat ringan dan tidak spesifik. Nilainya hanya 0.60. Kemudian konklusi tidak teridentifikasi. Tidak ada rule yang terpenuhi secara lengkap. Sistem tidak menemukan kecocokan diagnosis. Maka nilai CF-nya 0. Kemudian konklusi tidak teridentifikasi lagi. Semua gejala tidak ada pendukung diagnosis, maka nilainya juga dikatakan 0. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan mendemonstrasikan kasus 5 dan 6, yaitu konstipasi dan IBS. Jika gejala BAB jarang, ya, dan gejala feses keras ya, dan mengenjan ya, nyeri perut berulang tidak, gejala perubahan pola BAB tidak, dan lega setelah BAB juga tidak, maka penyakitnya adalah konstipasi CF 0.8. Sedangkan untuk yang kasus 6 yaitu gejala BAB jarang tidak, feses keras tidak, mengenjan juga tidak, dan gejala nyeri perut berulang iya, perubahan pola BAB juga iya, lega setelah BAB juga iya, maka penyakit IBS
JF 0.8. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.